Yoi bro, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Ya, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film Martial Master episode 244. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Dengan sebuah ledakan, seluruh tempat itu terlihat bersinar terang dengan fluktuasi yang sangat luar biasa. Ketika melihat serangan dari Yirentu yang begitu mendadak, prajurit yang berada di luar formasi terlihat terkejut. Apa maksud dari tindakan Yirentu? Apakah dia berencana untuk menyingkirkan Qinchen? Namun yang mereka lihat saat ini adalah serangan Yirentu ternyata sia-sia. Jangankan untuk menyingkirkan Qinchen, untuk menggores formasinya pun tidak mampu dia lakukan. Melihat itu, semua orang menarik napas panjang. Formasi pertahanan apa ini? Ini sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa Yirentu adalah salah satu orang terkuat di antara mereka. Namun yang mengejutkan bahwa serangan mendadaknya pun tidak mampu sedikit pun memberikan cedera kepada Qinchen. Tidakkah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Ujar Qinchen. Dengan serangan yang tak mampu menciderai Qinchen, Yirentu terlihat seakan tidak dalam kepanikan akan kegagalan dari misinya. Tiba-tiba dia berteriak dengan keras kepada kakek Zhou untuk menyuruhnya pergi dari sana, dan dalam sekejap sosoknya segera mundur untuk keluar dari formasi bersama kakek Zhou. Yang mulia, saya telah berhasil, ujar Yirentu kepada Zhou Kun sambil memegang tangan kakek Zhou yang telah dia bawa keluar dari formasi Qinchen. Hahaha, itu bagus, itu sangat bagus, ujar Zhou Kun tertawa keras. Wahai Qinchen, kamu pikir saya mengirim Yirentu ke sana untuk membunuhmu? Itu salah besar, karena tujuan saya hanya untuk menyelamatkan Tuan Zhuo dari dinasti Zhou besar. Dengan Tuan Zhuo yang berada di pihak kami, tentu kami akan dapat lebih mudah untuk memecahkan formasi yang telah kau buat itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Zhou Kun, semua orang yang berada di sana terlihat kagum akan rencananya. Kakek Zhuo telah menemani Qinchen dalam membuat formasi tersebut, maka besar kemungkinan bahwa dia akan tahu cara untuk memecahkannya, mengingat kakek Zhuo juga merupakan seorang ahli formasi tingkat 6. Melihat apa yang telah dilakukan oleh lawannya, Qinchen hanya bersikap santai dan berkata, kakek Zhuo, jangan lupa bahwa kau adalah pelayanku. Apa yang telah kau lakukan di luar sana, cepat kembali ke sini, ujar Qinchen. Mendengar apa yang diucapkan oleh Qinchen serta-merta membuat kakek Zhuo terlihat tertawa sangat keras. Saya adalah penguasa dinasti Zhou besar, bagaimana mungkin saya bisa menjadi pelayan Anda? Kau terlalu banyak mimpi, ujar kakek Zhuo. Mendengar jawaban dari kakek Zhuo, Zhou Kun merasa sangat bangga. Dia mengatakan bahwa selama kakek Zhuo dapat membawanya keluar dari sana, dia akan memberikan jabatan yang sangat tinggi dari kerajaannya di Zhou besar dan akan menikmati manfaat yang sangat banyak setiap tahunnya. Terima kasih yang mulia pangeran ke-6, jawab kakek Zhuo. Zhou Kun, kamu terlalu naif. Kakek tua itu adalah sampah. Ketika dia berada di luar reruntuhan, dia bahkan tidak bisa menghancurkan formasi alami yang berada di sana. Lalu bagaimana mungkin dia dapat menghancurkan formasi yang telah saya buat, ujar Qinchen. Merasakan beberapa tatapan yang tegang yang berada di sekelilingnya, kakek Zhuo terlihat tersenyum santai. Kalian jangan khawatir, susunan teleportasi itu dapat saya pindahkan dengan sangat mudah. Mendengar apa yang diucapkan oleh kakek Zhuo membuat Qinchen tidak tahan untuk mengejeknya. Sejak kapan kamu menjadi begitu kuat, ujar Qinchen.
Mendapat ejekan dari Qinchen, kakek Zuo hanya tertawa sambil menatap Qinchen dengan sengit. Kamu mungkin tidak tahu semua bendera formasi dasar tingkat 6 yang disempurnakan oleh orang tua ini sebelumnya telah saya manipulasi. Kau terlalu banyak berharap dengan menjadikan orang tua ini sebagai pelayanmu. Inilah akibatnya atas kelancanganmu yang telah berani mencoba menjadikan saya pelayanmu, ujar kakek Zuo. Jangan khawatir, orang tua ini tidak perlu mengatur ulang susunan teleportasinya. 80% dari bendera susunan yang digunakan dalam susunan itu disempurnakan oleh orang tua ini. Maka saya mempunyai kendali besar atas formasi itu, ujar kakek Zuo kepada orang-orang yang berada di sana. Mendengar itu, Zokun terlihat sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa akan ada keuntungannya yang tidak terduga di sini. Hahaha, kakek Zuo akan segera mengambil alih kendali metode formasi. Kalian semua telah mendengarnya dan kalian akan segera mengikuti saya ke aula utama teleportasi untuk menangkap anak itu. Tenang saja, ketika kita telah menangkap anak itu, maka kita akan dapat keluar dari sini dengan biaya yang lebih sedikit daripada dipinta oleh anak itu, teriak Zokun sambil bersemangat. Apa? Kamu telah memanipulasi semua bendera formasi, teriak Qinchen terlihat terkejut. Itu benar sekali, namun kau tidak dapat menyalahkan aku karena itu salahmu sendiri yang menjadikan aku sebagai pelayanmu, jawab kakek Zuo. Lalu Zokun pun segera memerintahkan kakek Zuo untuk segera mengambil alih formasi teleportasi tersebut. Mendapatkan perintah itu membuat kakek Zuo segera mengeluarkan jurus mentalnya untuk mengendalikan formasi yang telah dia buat bersama Qinchen. Mata semua orang melebar dan mau tidak mau menjadi sangat bersemangat. Tampaknya benar kakek Zuo ini benar-benar licik. Dia berpura-pura tunduk pada Qinchen namun tanpa diduga melakukan berbagai hal untuk manipulasi secara rahasia, ujar semua orang yang berada di sana. Kakek Zuo terus meremas tangannya dengan mata yang tajam. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan bendera formasi yang telah dia manipulasi. Waktu berlalu begitu cepat. Bagaimana? Tanya Zokun. Apakah Anda bisa mengendalikan formasi itu? Masih belum, Yang Mulia, tapi saya akan segera menyelesaikannya, jawab kakek Zuo merasakan firasat buruk dalam hatinya. Untuk beberapa alasan, dia bisa dengan jelas merasakan posisi bendera formasinya dalam formasi Qinchen. Tetapi ketika dia ingin mengendalikannya, dia merasa seperti dipisahkan oleh sesuatu penghalang. Ini tidak mungkin sesuai dengan apa yang saya ketahui. Tidak peduli bagaimana bendera formasi ini terbentuk, selama kekuatan mental saya diaktifkan, kontrol bendera formasi itu harusnya akan segera kembali ke tangan saya. Mengapa sekarang saya tidak bisa mengendalikannya? Dengan keringat dingin dia terus berusaha untuk mengambil alih formasi tersebut dengan berbagai trik yang telah dia pelajari. Sampai pada suatu momen dia berteriak, "Yang Mulia, saya telah berhasil," teriak kakek Zuo terlihat sangat bangga. Hahaha, itu bagus, sangat bagus sekali. Setelah kita berhasil menguasai formasi tersebut, maka barang siapa yang ingin keluar dari sini, mereka harus memberikan ramuan kepada saya, ujar Zokun terlihat senang. Yang Mulia, aku akan memberikan pelajaran kepada anak yang sombong itu. Tanpa menunggu Zokun selesai berbicara, sesosok hitam sudah bergegas keluar dari kerumunan. Itu adalah Wuzun awal urutan ke-6 yang memiliki konflik dengan Qinchen sebelumnya. Orang ini langsung menuju ke formasi dan di kedua telapak tangannya sebuah kekuatan hebat melonjak. Dia pun langsung menuju ke arah Qinchen untuk melancarkan serangannya. Di platform batu, Qinchen tampak terlihat sedikit panik. Itu sangat jelas karena sekarang dia telah kehilangan kendali atas formasinya. Dan pada saat yang sama ada ahli bela diri tingkat Wuzun yang akan menyerangnya. Aku adalah Pan Xiong. Ingatlah bahwa di masa depan jadilah orang yang selalu rendah hati. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya, teriak Pan Xiong sambil menyerang Qinchen. Terima kasih sudah mengingatkanku, jawab Qinchen. Melihat bahwa serangan Pan Xiong akan mengarah kepada dirinya, ekspresi Qinchen kembali menjadi tenang.
Tak lama setelahnya, apa yang telah terjadi? Ujar Pan Xiong terkejut karena saat ini dia merasakan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat berikutnya, tanpa dia sadari ada aura membunuh yang seketika menembus tubuhnya. Sekarang satu-satunya yang tersisa dari Pan Xiong adalah cincin penyimpanannya. Lalu Qin Chen pun mengambil cincin penyimpanan itu dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Satu musuh telah beres. Tentu saja adegan yang sangat tiba-tiba ini serta-merta membuat semua orang yang berada di sana terlihat terkejut. Ketika Zhou Kun menyaksikan itu, dia melihat ke arah kakek Zhuo dan berkata dengan marah, "Kakek Zhuo, apa yang telah terjadi?" Mendapatkan pertanyaan itu, keringat dingin mengalir dari dahi kakek Zhuo. "Aku tidak tahu yang mulia, harusnya formasi itu sudah ada dalam kendaliku, namun yang terjadi adalah di luar kendaliku," jawab kakek Zhuo. "Apa yang kau maksud dengan tidak tahu?" teriak Zhou Kun kembali marah. "Untungnya aku tidak ikut memasuki formasi tersebut, kalau tidak aku juga akan mengalami nasib yang sama seperti Pan Xiong. Cepat aktifkan formasi itu untukku dan habisi anak tersebut yang berada di dalamnya," teriak Zhou Kun kepada kakek Zhuo. Karena tanpa menyebab Qin Chen dalam formasi terlebih dahulu, dia tidak berani terburu-buru masuk ke dalam formasi tersebut. "Baiklah yang mulia," jawab kakek Zhuo. Lalu dia sendiri bertanya-tanya dalam hatinya. Dia dengan jelas telah mengendalikan formasi, tetapi aktivasi formasi yang baru saja terjadi sama sekali tidak dibawa kendalinya. Lalu kakek Zhuo segera menggunakan kekuatan mentalnya mendesak bendera formasi yang berada di dalam formasi untuk menjebak Qin Chen sampai mati. Namun begitu dia bergerak, ternyata seluruh formasi tidak bergerak sama sekali, yang membuat kakek Zhuo merasa sangat terkejut. "Yang mulia, formasi ini sepertinya tidak berada di bawah kendaliku," ujar Zhou panik. "Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa formasi itu tidak di bawah kendalimu? Bukankah kamu telah mengatakan bahwa kamu telah mengendalikannya? Apakah kamu berbohong kepada yang mulia ini?" teriak Zhou Kun. Tidak yang mulia, saya tidak berani," jawab kakek Zhuo. "Pangeran Zhou Kun, setelah melihat ini harusnya kau merasa malu. Aku sudah mengatakan bahwa orang tua ini adalah sampah. Bahkan jika kamu mengeluarkannya, dia tidaklah berguna sama sekali," ujar Qin Chen. "Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang kamu lakukan?" tanya kakek Zhuo kepada Qin Chen. "Hai tua bangka yang tak tahu diri, apakah Anda pikir saya tidak tahu atas apa yang baru saja Anda lakukan? Kau tidak tahu bahwa formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda kontrol dengan sangat mudah." Lalu Qin Chen dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya dan hal itu membuat kakek Zhuo terlihat bertingkah aneh. Tubuhnya seperti dirasuki oleh sesuatu dan tak lama setelahnya dia pun musnah oleh jurus Qin Chen. Oke, itu saja cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Dan bagi teman-teman yang terhibur akan cerita ini, mohon dibantu like, komen, dan subscribe. Bye-bye.